Sante Lagu itu seorang matematikawan Prancis dari tahun zaman lawas lah. Ini yang dirasa mungkin paling adil saat ini ya. Ini DPT-nya, daftar pemilih tetapnya itu totalnya sekitar 122 orang yang punya hak suara. Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas soal perhitungan dapatnya kursi berapa sih, gitu loh. Ya ini kita akan pakai contohnya suara yang di dapil saya, dapil 4, yaitu meliputi Kecamatan Kutoarjo, Ngerabak, dan Butuh ya. Ini hitungannya menggunakan metode Sante Lagu. Itu seorang matematikawan Prancis dari tahun zaman lawas lah. Jadi itu digunakan supaya apa? Ini yang dirasa mungkin paling adil saat ini ya. Jadi caranya gimana? Seperti ini, penjelasannya ini dulu. Jadi di Dapil 4 Purworejo, ini DPT-nya, daftar pemilih tetapnya itu totalnya sekitar 122 orang yang punya hak suara. Nah ini kita ngambil contoh yang 2019. Partainya ada ini, saya ambil cuma 10 aja, waktu itu ada 16 ya yang berkompetisi, tapi 10 yang tertinggi saya ambil angkanya, lalu karena kursinya cuma 9 di dapil saya, ya kan? Nah, kalau cuma diambil 9 terbesar, ini kan jelek banget. Golkar dapatnya 19.000, PDI 15, PKB 13. Ini kalau sampai yang 9, wah, ini PAN dapatnya 2.000. Masa ini dapat satu kursi, yang ini juga dapat satu kursi. Kalau diambil 9 yang terbanyak, maka pakai yang Sante Lagu itu. Cara ngitungnya gimana? Jadi ini akan dibagi oleh bilangan pembagi angka ganjil. 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, nanti yang paling banyak itu dapat suara. Jadi ini bilangan pembaginya, pertama kali semua dibagi 1. 1, 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 1. Sama kan angkanya? Paling banyak mana? Ya tentunya Golkar, ini paling atas. Dapat kursi 1 dia. Oke, ya kan? Karena dia udah dapat kursi 1, maka bilangan pembaginya dia berikutnya jadi 3. Nah, ini kalau dibagi 3, jadinya kan angkanya, 19.185 dibagi 3. Itu 6.395. Ya. Lah, kan langsung drop. Berarti kursi yang kedua, siapa nih yang paling banyak? Ya ini karena dibagi 1, Masian paling banyak. Oke, ini PDI dapat 1 lagi. Begitu PDI dapat 1, langsung dia angka bilangan pembaginya jadi 3. Jadi 5.098. Ya. Lalu, oke, kursi ketiga di DPRD. Mana ini? Ya tentunya yang terbanyak berikutnya. 1, PKB ini dapat. Ya kan? Nah, ini langsung dibagi 3 lagi. 4, 4, 2, 4. Ya kan? Udah 3 kursi kan? Kursi keempat, paling tinggi siapa? Nah, Demokrat dapat 1. Ini langsung bilangan pembaginya jadi 3 juga. 3.507. Ya kan? Berikutnya, kursi kelima. Nah, kursi kelima nih, oh, Nasdem nih, paling banyak. Oke, berarti dapat 1 kursi, ya kan? Ini lalu dibagi 3 juga. 2.809, ya kan? Ini sudah 4 kursi kan? Lalu kursi kelima. Nah, kursi kelima ini menarik. Karena tadi Gerindra belum dapat kursi, maka dia bilangan pembaginya masih 1. Maka nilainya masih 5.348 bagi 1 sama, ya kan? Tapi walaupun dia dibagi 1, ternyata kalah banyak sama Golkar yang suaranya udah dibagi 3. Jadi kursi ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6 Golkar dapat 1 kursi lagi. Gitu ya. Nah, karena dia udah dapat 1 kursi lagi, maka bilangan pembaginya jadi 5. Langsung dia jadi 3.837. Ya kan? Mengecil. Ini udah kursi ke-6. Kursi ke-7. Nah, sekarang kursi ke-7 sekarang kita lihat.
Gerindra karena masih belum dapat kursi, dia nilainya masih dapat 5.348. Sedangkan yang kedua terbanyak di sini, PDI udah bagi 3, itu 5.098. Jadi paling banyak Gerindra, dapat dia 1 kursi. Ini kursi ke-7, ya kan? Nah, setelah dapat, sama, dia dibagi 3. 1782. Ya kan, berikutnya nih, ngantri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 kan? Kursi ke-8. Kursi ke-8, maka ini masuk lagi. PDI dapat 1 kursi lagi. Kursi ke-8. Lalu ini dibagi 5. Ini enggak usah dihitung lah, ini udah makin kecil lah. Ya kan, ini bakal 3 ribuan sekian. Nah, kursi ke-9, itu maka pertarungan antara PKB ini, ya kan, sama P3. Karena ini masih dibagi 1, maka angkanya banyak yang P3, dia dapat 1 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini komposisi yang terjadi di Dapil 4 Purworejo, di Dapil saya. Nah, perhitungannya nanti antar caleg, lombanya gimana? Ini lombanya bukan lagi antar, calegnya Golkar, PDI, dan lain-lain, ya kan? Tapi di dalam Golkarnya sendiri katakanlah, ini ada 2 nih, siapa yang duduk? Gitu kan. Nah, kalau misalkan ini Nasdem yang duduk cuma 1, ya berarti yang dicoblos namanya tertinggi di situ siapa, ya kan? Dari nomor 1 sampai 9 itu siapa yang tertinggi dicoblos, tertinggi namanya dicoblos, itu yang akan jadi caleg. Ini cara penghitungannya seperti itu, guys. Jadi bukan langsung nama 1 itu banyak-banyak, itu enggak. Tapi partainya dulu dilihat, maka partainya dapat berapa kursi. Nah, di dalam internal partainya ada namanya siapa yang terbanyak, itulah yang menduduki kursinya itu. Gitu ya. Ini bagian pertama. Bagian kedua yang menarik ini, teman-teman, datanya yang saya dapat. 2019, dari 120 ribuan orang yang memiliki hak coblos, yang benar-benar ke TPS dan nyoblos sah, itu cuma 87.900 sekian suara. Ya, 88.000 lah. Berarti apa? Tingkat golputnya ini tinggi sekali. 34.000. Nah, yang saya mau hitung sekarang, kalau golput ini duduk di partai, ya kan, ini jadi partai, dia dapat berapa kursi sih? Sekarang kita coba lihat ya. Ini golput. Ini 34.087. Ya kan? Ini kalau pembagiannya 1 tadi, udah pasti ini kita riset ya hitungannya ya. Ini enggak sampai dibagi 5 atau 3, guys. Jadi kita akan lihat seperti apa ini nanti. Jadi ini bagi 1 dulu. 1, 1, 1. 1 semua kan? Langsung ini dapat 1 kursi. Ya kan? Langsung ini bagi 3. Ini kalau dibagi 3, 11.362. Ya kan? Nah, yang ini masih 1-1. Oke, ini dapat 1. Ini dapat 1. Ini dapat 1. Ya kan? Begitu masuk yang ke sini, ini masih lebih tinggi. Ini kan kursinya 4. Kursi kelima akan didapat oleh si golput ini lagi. Ya kan? Baru kursi yang ke-6 akan didapat oleh Demokrat. Ya. Lalu ini begitu dapat kursi kedua, dia akan dibagi 5 sini. Kalau dibagi 5, ini masih tinggi, guys. Masih 6.817. Ya. Berarti ini tadi Demokrat dapat 1. Ya kan? Nah, ini harus dibagi 3 lagi ya. Ini udah dibagi, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi. Ya kan? Kursi ke-7 rebutannya. Kursi ke-7 ini ada yang di atasnya ini enggak? Ini tadi sudah dapat, ini sudah dapat toh. Kursi yang ke-7 ini berarti Nasdem 8.000. Masih banyak kan? Berarti Nasdem akan dapat 1.
Nah, kursi yang ke-8 ini bukan ini guys. Ini akan golput lagi kursi ke-8. Ya kan? Baru kursi ke-9-nya didapatkan oleh yang nomor 1 lagi. Jadi komposisinya kalau golput ini sebuah partai, itu akan jadi seperti ini di DPRD kita. Untungnya ini kan nggak dipakai. Yang saya mau bilang itu apa? Buat teman-teman yang golput, Anda kadang-kadang itu apa? Saya tahu ini pasti orang-orangnya nggak mau diatur sama orang lain, ya kan? Nggak mau kadang nggak mau ngikutin aturan mainnya orang lain. Tapi yang Anda salah, karena Anda tidak menggunakan suara, maka justru hidup Anda ini diatur full oleh yang di sini. Entah itu Anda cocok atau enggak, dia yang ngatur hidup Anda. Bayangkan, Anda bisa jadi anak yang barusan keluar dari rumah, udah punya KTP, udah punya kerja, mungkin nggak cocok sama pacarnya. Kenapa? Karena Anda nggak mau diatur sama orang tua, nggak mau diatur sama pasangan, nggak mau diatur sama guru, atau nggak mau diatur oleh siapapun. Tapi Anda secara nggak langsung menyerahkan hidupnya dalam bernegara ini diatur oleh orang yang nggak Anda kenal. Ya, jadi saya sarankan buat teman-teman, ini gede banget. Tolong Anda datang coblos. Supaya apa? 1, Anda tidak menyerahkan hidupnya ke orang lain. Anda pasti mau ngatur hidupnya Anda sendiri. Jadi cari di antara semua wakil rakyat, ada yang kenal enggak? Paling enggak ngerti lah. Gitu loh, ya kan? Kalau kenal baik itu susah, paling enggak tahu, oh ini siapa? Track record-nya gimana kalau bisa, ya kan? Lalu bisa dikontak enggak? Bisa berinteraksi enggak sama masyarakat selama ini? Ya kan? Lalu Anda milih. Kalau misalkan pun masih nggak mau milih, Anda tetap harus masuk ke bilik suara lalu Anda gunakan. Ya, supaya apa? Supaya kertas suara yang sudah dicetak ini, kalau Anda tidak datang ke TPS, maka itu mungkin bisa digunakan untuk yang enggak. Ya kan? Jadi mending Anda yang gunakan. Oke? Ini ya, tahun 2024 kita tekan habis suaranya ini supaya dipakai. Supaya DPT dan total suaranya ini mendekati sama. Dan kita dapat kursi wakil di kursi DPRD itu yang maksimal. Oke? Sip.